Oke, kita lanjutkan dengan serial UTBK 2022 episode yang ketiga. Ini soalnya mau dicoba, silahkan. Mau milih, silahkan. A, B, C, D. Kita beri waktu. Where is the timer? Why you are there? Kok nggak kelihatan? Oh, belum dinyalakan. 4 menit. Let's go. Oke, kita lihat fungsi kuadrat yang grafiknya melalui titik min 1,3 dan titik terendahnya sama dengan puncak dari grafik ini adalah jadi kita perlu nyari puncak yang ini. Tapi itu sebut puncak juga kalau titik terendah. Jadi ada ini terbuka ke atas. Kemudian ada yang lewat ada titik min 1,3, entah gimana gitu. Mungkin ada 2 gitu. Jadi kenapa enggak dia aja yang melalui, ya dia mungkin nggak melalui titik min 1,3 ya. Jadi si ini mungkin nggak lewat sini. Tapi ada parabola yang lain yang lewat titik min 1,3 dan punya titik terendah sama dengan titik terendah ini. Ya, ini parabola yang terbuka ke atas, maka puncaknya ya apa disebut puncak juga titik terendahnya. Oke, anggaplah begitu ya. Nah, untuk mengetahui ini garisnya di mana, ini sumbu simetrinya X sama dengan min B per 2A. Jadi kalau kita terapkan ke situ, sumbu simetrinya sama dengan min 4 dibagi 2 sama dengan min 2 ya. Nah, untuk mengetahui nilai Y-nya ya ada rumusnya, saya nggak ingat. Kita bisa substitusikan aja min 2 ke situ ya. Jadi F min 2 sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 3 min 1 ya. Berarti kita tahu si titik ini dia adalah titik min 2, min 1. Ini gambarnya nggak sesuai ya. Min 1,3 harusnya ada di sebelah kanan. Tapi ini hanya bekerja sebagai ilustrasi saja. Nah, berarti sekarang persoalan kita adalah mencari parabola yang melalui 2 titik ini ya. Nggak hanya melalui 2 titik ini, tapi juga dia puncaknya ada di sini. Oke, jadi kalau kita punya parabola yang bentuknya seperti ini, karena ini di min 2, mungkin koefisien X kuadratnya entah berapa, yang jelas positif, jadi A nya positif, kemudian X dikurang min 2, X plus 2 kuadrat, kemudian ditambah dengan min 1 dikurang 1. Ini membuat si grafiknya punya
titik terendah di min 2, min 1 ya. Ini soalnya cukup bagus dalam artian hanya mempergunakan pemahaman yang sederhana, tapi ya hasilnya ya kalau kita ngerti konsepnya bisa mengerjakan ya. Oke, kemudian yang kita tahu dia lewat min 1,3. Ini musiknya mengganggu nggak segini? Nggak kayaknya. Lewat min 1,3 berarti ketika X-nya min 1, Y-nya 3. 3 sama dengan A, masukin min 1 ke sini, 1 kuadrat, tetap 1, A dikurangi 1, berarti A-nya 4. Dengan demikian, si parabola yang kita cari adalah 4x tambah 2 kuadrat dikurangi 1. Sama dengan 4x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dikurangi 1. 4x kuadrat ditambah 16x, 16 dikurangi 1 tambah 15. 4x kuadrat tambah 16x tambah 15. Jawabannya adalah C. Dan yang menjawab C ada berapa banyak? Entah, kita lihat. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Ini sampai duhur aja kayaknya. C 12%, B 75%. Ya, silakan dicoba. Oke, silahkan dicoba. Ya, Anda punya waktu lebih dari 2 menit pas saya ngoprek-ngoprek dan plus ini. Oke, kita lihat ada parabola. Kemudian diberikan nilainya di beberapa titik tertentu. Maka nyari F5. Oke, kurang lebih idenya adalah dengan mengetahui informasi tentang F1, F0, dan F-5 dimasuk-masukkan ke sini, kita punya 3 persamaan dalam ABC. Ya. Secara teoritis bisa kita selesaikan, bisa cari ABC-nya. Jadi ini jadi SPL, apa sih? Ada istilahnya di materi SMA, SPLTV. Wah, sistem persamaan linear 3 variabel. Oh ya, SPLTV. Ya, ini jadi SPLTV ya. Oke, kita coba masukin. Katanya kalau dimasukin 1 jadi min 6. Jadi min 6 sama dengan masukkan 1 A ditambah B ditambah C. Kemudian dimasukkan, ini berguna 1 dan min 1 ada keistimewaannya yang jadinya nanti bisa lebih sederhana. Kita masukkan min 8 sama dengan masukin min 1 A, kemudian masukin ke sini min B
kemudian ini tetap C. Nah, ini istimewa yang saya bilang karena di sini sama-sama A, sama-sama C. Sehingga kalau kita kurangkan, si A dan C-nya bisa hilang ya. Jadi kalau dikurangkan, min 6 ditambah 8, 2, B dikurang min B, 2B. Jadi B-nya sama dengan 1. Oke. Masukkan ke sini misalkan agar kita punya persamaan dalam dua variabel, dalam A dan C. Min 6 sama dengan A ditambah 1 ditambah C, berarti A ditambah C, A ditambah C sama dengan min 7. Oke, kita manfaatkan satunya lagi untuk dapat persamaan dalam A dan C juga. Satunya lagi, tadi kita tahu F0. Oh, F0 langsung dikasih tahu C-nya ya. Jadi berapa? Min 5 sama dengan F0. Tapi F0 itu sama dengan C. Berarti C-nya min 5. Dimasukkan ke sini. A ditambah min 5 sama dengan min 7. Hanya min 2. Nah, berarti kita tahu Fx-nya A-nya min 2, B-nya 1, dan C-nya tadi di atas adalah negatif 5. Oke, apa gini. Kemudian yang ingin kita cari F5. F5-nya menjadi 25 negatif 50 ditambah 5 ditambah min 5 sama dengan min 50. Jawabannya adalah C. Ada berapa banyak yang menjawab C? Oh. Waduh. Bentar, mana mouse-nya? Oh, ini. Oke. C 12% atau yang tadi? Nggak kelihatan langsung ya. Oke, satu soal lagi mungkin yang tipe begini. Kita ya bekerja dengan soal yang paling mudah aja. Ya, silahkan dicoba. Timer, let's go. Oke, kita lihat garis G lewat titik ini menyinggung parabola ini, menyinggung garis menyinggung parabola. Oke. Jika titik singgungnya terletak di kuadran pertama, maka gradien garis G adalah oke. Nah, apa? Ketika kita bicara tentang garis singgung, ya kalau Anda mahir dengan turunan, bisa pakai turunan. Atau kalau Anda mau menghindari turunan, entah karena alasan apa gitu, kalau kita punya garis Y sama dengan MX,
Kemudian kita punya parabola AX kuadrat tambah BX ditambah C, ya. Kita ingin tahu kapan garis ini menyinggung parabola, ya. Nah, menyinggung itu adalah situasi khusus dari memotong. Nah, kalau berpotongan berarti nilai Y-nya sama. Jadi MX sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Pindahin. Ini apa? Ini cuma idenya saja ya. Ini nggak saya sajikan sebagai rumus ya. Oke. Nah, kalau si garisnya menyinggung, berarti menyinggung itu sama aja dengan ada tepat satu solusi. Ya. Dan kita tahu kalau kita punya persamaan kuadratik, dia punya satu solusi itu bisa kita apa? Bisa kita lihat dari diskriminannya. Jadi agar menyinggung, maka si diskriminannya haruslah sama dengan 0 gitu ya. Oke. Oke, garis G melalui titik 0,1. Kalau nggak mau terlalu banyak mikir, kita Y sama dengan MX tambah C. C-nya berapa? M-nya berapa? Dia lewat titik 0,1. Artinya ketika X-nya 0, Y-nya 1. Nah, berarti nilai C-nya akan sama dengan 1. Ya, kalau dimasukin 1 sama dengan 0 ditambah C. Jadi C sama dengan 1. Jadi garisnya berbentuk begitu ya. Kemudian satunya lagi ada parabola ini, Y sama dengan 4X kurang X kuadrat. Nah, seperti tadi kita samakan MX tambah 1 sama dengan 4X kurang X kuadrat. 4X kurang X kuadrat. Oke, pindahkan ke sebelah sana aja. X kuadrat ditambah ini MX, ini min 4MX ini ya. Nah, kata tadi agar dia menyinggung, maka ini harus tepat ada satu buah X yang memenuhi persamaan ini, dan itu terjadi kalau diskriminannya sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan diskriminan sama dengan B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. Oke. Berarti M-4 kuadratnya sama dengan 4. M-4 sama dengan plus minus 2. Ya. Berarti M-nya sama dengan 2 atau M sama dengan 6. Nah, tapi ada kekhususan yang dicari, yaitu jika titik singgungnya terletak di kuadran pertama. Ya. Nah, berarti kita harus masukin M-nya dan kita lihat si X-nya ada di mana. Ya. Di kuadran pertama itu berarti dia menyinggungnya dengan X yang positif. Ya. Y-nya tadi berapa? Oke, Y-nya bisa dicari juga, dimasukin ke si ini. Oh, masukinnya ke sini aja. Y sama dengan MX tambah 1. Enggak juga, harus dimasukin ke sini. Oke. X-nya untuk M sama dengan 2. Masukin ke sini. X kuadrat 2 min 2X tambah 1 sama dengan 0. X min 1 kuadrat sama dengan 0. X-nya sama dengan 1. Nah, X-nya sudah positif, tapi bergantung Y-nya. Y-nya MX tambah 1, M-nya tadi 2, 2X tambah 1. Ketika
X sama dengan 1, Y-nya sama dengan 3. Ini 1,3 di kuadran pertama ya. Jadi jawabannya 2. Tapi untuk memastikan kita cek kenapa M sama dengan 6. Nggak betul ya. Kalau M sama dengan 6 berarti dimasukkan ke sini, ini menjadi X kuadrat. Oh ya, langsung X kuadrat tambah 2X tambah 1 sama dengan 0. Ini X tambah 1 kuadrat sama dengan 0. X nya sama dengan min 1. Ini di kuadran 2 or kuadran 3 ya. Jelas bukan di kuadran pertama. Jadi jawabannya adalah 2. Ini di garis gini bukan karena saya tahu jawabannya ya, kebetulan aja itu di highlight. Oke. Mayoritas menjawab apakah? Oh, B 41%, tapi masih banyak yang A. Oke, kita lanjutkan. Ini sudah soal yang ke berapa? Kedua, ketiga barusan? Ketiga ya? Oke, ketiga. Kita lihat subbab yang lain. Tipe soal 4. Ini yang perlu bukunya, nggak tahu dari Pak Novan, entah di mana bisa didapatkan. Ini bukunya berisi soal-soal dan kunci dalam ABC aja ya. Saya nggak lihat kunci tapi nih. Ya, silahkan berikutnya. Selamat datang Sugih. Oke, Paul. Oke. Dan kita kasih timer 2 minuten. Oke, kita baca bersama-sama. Diketahui parabola, kita punya parabola dan garis lurus. Jika parabola dan garis lurus itu saling bersinggungan, maka nilai M, jadi kayak tadi ya. Oke, silahkan dicoba ya. Idenya. Oh, oke ya. Mungkin nanti ini saya coba kerjakan pakai turunan ya. Atau dua-duanya. Kalau pakai cara yang tadi, kita punya dua persamaan ini dan ini. Mereka akan saling memotong ketika mx kuadrat dikurangi m tambah 3x kurang 1 sama dengan x min setengah. Pindah ruaskan, mx kuadrat dikurangi ini jadi min x, jadinya ke sana min m tambah 4x, kemudian min 1 tambah setengah, min setengah sama dengan 0. Kemudian tinggal kita cek d-nya sama dengan 0 untuk m berapa. Jadinya kita akan mendapatkan persamaan kuadrat dalam m ya. Oke, kayaknya kita bisa mengerjakan sampai selesai. M tambah 4 kuadrat dikurangi 4 kali M kali min setengah. Oke. Ini harus sama dengan 0. M tambah 4 kuadrat ditambah 2M sama dengan 0. M kuadrat ditambah 8M ditambah 16 ditambah 2M sama dengan 0. M kuadrat ditambah 10M ditambah 16 sama dengan 0. Cari dua bilangan yang perkaliannya 16 dan penjumlahannya 10. Ya, ini 8 dan 2. Berarti M-nya adalah
min 8 or M-nya min 2. Jadi jawabannya adalah min 8 atau min 2. Oke.